Kembali lagi di Adobe Illustrator Camp 41. Nah, sekarang kita sudah ada di modul 7 dan kita akan membahas mengenai type tool dan juga modifikasi tipografi. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Nah, sebelum kita langsung ke type tool-nya, kita perkenalan terlebih dahulu sama tipografi. Nah, jadi tipografi itu merupakan seni dan teknik untuk menata serta memilih teks ataupun huruf untuk membuat sebuah tulisan tidak hanya jelas untuk dibaca, namun juga menarik dan bagus secara visual ataupun estetika. Nah, eh, pada modul kali ini kita akan membahas mengenai type tool. Nah, apa sih type tool? Nah, jadi type tool itu merupakan tool yang ada di Adobe Illustrator yang berfungsi untuk menambahkan dan mengedit suatu teks. Nah, si type tool, si teks yang ada di Adobe Illustrator ini kita juga bisa ubah menjadi berbagai gaya, ukuran, dan kita juga bisa menambahkan efek. Nah, kita langsung aja masuk ke prakteknya di Adobe Illustrator. Nah, sekarang udah ada di eh, dalam software Adobe Illustrator-nya. Nah, kita akan coba untuk menambahkan teks atau kita akan mempraktekkan cara untuk menambahkan teks di Adobe Illustrator. Nah, cara untuk menambahkan teksnya yaitu dengan type tool tadi, yaitu kita bisa klik yang type tool yang ada di toolbar ataupun dengan klik atau tekan T pada keyboard. Nah, nanti kita akan langsung bisa gunakan si type tool-nya ini. Nah, untuk menambahkan teks dengan menggunakan type tool itu ada tiga cara. Nah, yang pertama itu adalah point type. Nah, point type ini kita untuk menambahkan sebuah teks itu tinggal klik, nanti langsung ada tulisan lorem ipsum ini. Kita langsung klik aja apa yang kita mau tulis, misalnya typography gitu. Nah, bisa langsung kita klik, langsung tulis di eh, artboard-nya gitu. Nah, lalu cara yang kedua yaitu dengan menggunakan paragraph type. Nah, kalau paragraph type ini berbeda dengan point type tadi yang bisa langsung klik itu, kita untuk paragraph type ini cara menggunakannya adalah dengan klik lalu drag menjauh atau seret menjauh dan lepaskan. Nah, nanti dia itu cocok untuk menulis eh, paragraf gitu. Nah, si paragraph type ini juga ada perbedaannya dari yang point type tadi. Kita coba ulang lagi dengan cara klik lalu drag. Nah, kita coba aja tulis random halo. Nah, kita tulis random dulu begini. Nah, kalau di paragraph type ini kita itu bisa membuat si paragrafnya ini mengikuti dari shape atau bagian kotak yang kita buat ini. Misalnya kita geser kayak gini, maka si tulisannya juga akan mengikuti bentuk dari si kotaknya ini. Misalnya kita panjangin, dia juga akan mengikuti sesuai dengan kotaknya itu. Jadi paragraph type itu dia akan membuat teks di dalam area kotak yang tadi kita buat. Nah, selain paragraph type dan juga type point type, kita juga bisa menambahkan type dengan menggunakan area type. Nah, kalau yang area type ini kita harus membuat shape terlebih dahulu. Nah, cara membuat shape-nya itu yaitu dengan kita klik kayak shape, kita buat shape terlebih dahulu, terus kita ubah jadi stroke aja. Nah, di type tool ini kita langsung arahkan ke uh, pad atau pinggiran dari si rectangle atau shape-nya itu tadi. Kita klik, nah, maka akan langsung membentuk sesuai area itu tadi. Kita misal ketik itu, kita ketik bebas gini, misal. Jadi itu akan menyesuaikan dari bentuk yang itu tadi. Sama kayak paragraph type juga tadi, kalau digeser maka diperkecil, maka si
shape-nya itu si angkanya itu nggak akan mengecil, tapi yang mengecil itu hanya area dan juga letaknya posisinya itu juga akan mengikuti si area itu tadi. Misalnya juga kita mau menggunakan ellipse gitu. Nah, kita pakai ellipse, kita klik type tool, terus kita tambahkan. Nah, ini maka akan langsung membentuk di dalam area lingkaran ini. Nah, kalau yang point tool tadi, point type tadi, misalnya kita ubah ukurannya itu, kita perkecil, nanti si hurufnya itu juga akan mengecil. Beda sama yang paragraph dan area type tadi, yang hurufnya tidak akan mengecil, melainkan hanya areanya saja, dan hurufnya akan bergerak atau berpindah sesuai dengan areanya. Nah, di type tool ini juga tidak hanya ada type tool, tapi juga ada tool-tools lainnya untuk menambahkan teks. Nah, yang pertama itu, yang kedua itu tadi ada area type tool. Nah, area type tool itu sama seperti yang tadi. Waktu kita menggunakan type tool, kita berikan dulu objeknya, lalu kita klik si area type tool-nya ini, terus kita klik di pad. Nah, berarti nanti dia akan eh, teksnya itu akan membentuk dari area itu tadi. Nah, selanjutnya itu ada type on a path tool. Nah, kalau yang type on a path tool ini, kalau yang tadi kan di dalam, yang area type tool itu di dalamnya si bentuknya. Nah, kalau si type tool, type on a path tool ini, misalnya kita buat lingkaran, nah, si area, si type on a path tool ini, dia akan membuat tulisan di alur, di jalur atau pathnya. Misalnya kita klik gini, nah, itu sudah bertambah. Nah, nanti dia itu tulisannya akan mengikuti si jalurnya ini. Nah, misalnya aku akan membuat sebuah gelombang. Itu kita tambahkan seperti ini. Nah, ini kan udah berubah jadi gelombang. Kita ubah jadi stroke aja. Terus kita coba untuk tambahkan eh, tulisan gitu di gelombang ini dengan gunakan type on a path tool. Terus langsung klik di path-nya atau di jalurnya. Nah, maka nanti akan membentuk hurufnya akan mengikuti jalurnya ini tadi. Kita juga bisa nih untuk mengedit. Misalnya ini terlalu ke kanan, kita geser ke kiri. Kayak gitu. Itu bisa diedit di selection tool itu. Kita bisa edit tadi, itu di selection tool. Nah, selain type on a path tool, area type tool, dan type tool juga ada vertical type tool. Nah, kalau vertical type tool ini, dia akan membuat tulisan secara vertikal, jadi berdiri. Kita juga bisa membuat paragraf kayak gini, sama seperti type tool tadi. Nah, terus juga selain vertical type tool, juga ada vertical area area type tool. Nah, ini kita pindah gini, terus kita tambahkan di areanya seperti cara yang sama kayak area type tool. Klik, nanti juga akan membentuk atau mengisi teks ke dalam lingkaran, tapi secara vertikal. Nah, lalu ada juga vertical area type tool tadi. Terus ada vertical type on path tool. Misalnya kita buat lingkaran kayak gini. Terus kita klik di yang vertical type on a path tool. Terus kita klik. Nanti maka tulisannya juga akan mengikuti path-nya. Cuman akan vertikal begitu. Atau berdiri. Nah, dari tool-tool yang tadi itu, tools yang sudah kita coba itu tadi, itu semua tools untuk menambahkan teks. Nah, ada satu tools lagi yang bisa kita gunakan untuk mengubah, memindahkan, dan merotasi juga eh, sebuah huruf di sebuah kalimat atau teks. Nah, yaitu adalah touch type tool. Nah, kita akan mencoba menggunakan toolsnya. Kita tambahkan terlebih dahulu kalimat katanya dengan tulis typografi gini. Nah, terus kita perbesar si typografinya ini biar lebih kelihatan. Cara untuk memperbesarnya itu kita bisa dengan drag si bagian ujung bawah ini, terus tekan shift di keyboard, terus kita tarik. Nah, dengan begitu nanti hurufnya akan membesar. Nah,
kita ubah ubah atau atur dengan teks ini dengan touch type tuh. Nah, misalnya yang Y ini, kita bisa tuh untuk mengubah ukurannya, bisa kita lebarkan atau misalnya kita mau rotasi, kita juga bisa rotasi, kita putar kayak gini. Atau mau kita pindah berada di dekat di bawah Y-nya atau bertumpukan dengan Y-nya, kita juga bisa ubah jadi lebih besar sebetulnya. Itu. Tapi memang harus harus pas ini. Nah, ini kita bisa ubah jadi lebih besar kayak gini. Nah, ini juga bisa kita pakai misalnya kita mau membuat eh, variasi custom untuk teks begitu. Nah, selanjutnya setelah kita tadi belajar tools untuk menambahkan dan juga mengubah atau mengedit tools, nah type atau teks di Adobe Illustrator ini kita juga bisa ubah atau kayak ganti modenya lalu kita kasih warna dan juga struknya itu kita bisa atur. Seperti itu juga untuk mengubah fontnya kita juga bisa atur. Nah, caranya itu adalah kita tulis terlebih dahulu teksnya pakai kata kalimat, kata tipografi lagi. Nah, kita perbesar lagi dengan cara yang tadi biar lebih dia jelas. Nah, cara untuk mengubah atau mengedit si tipografi ini kita juga bisa atur di bagian properties. Nah, yang pertama itu kita akan mencoba untuk mengubah warna si tipografi ini. Caranya itu sebetulnya hampir mirip, enggak, bukan hampir mirip, tapi sama dengan cara kita untuk mengedit atau mengubah pada bentuk. Nah, misalnya ini tipografi, kita mau ubah warnanya sama, tinggal klik fill, lalu ubah warna biru seperti ini, atau pakai color mixer juga bisa. Sama seperti kita mengubah warna di bentuk. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan stroke. Nah, sama juga kita tinggal klik yang ada di bagian sini, sama persis dengan cara kita mengatur atau mengubah stroke di bentuk. Nah, ini kan struknya ada di bagian atas dari tulisannya. Kita bisa atur biar pindah di bawahnya dan klik titik tiga ini di appearance. Nah, ini biasanya nggak muncul. Kalau misalnya nggak muncul gini, kita ulang aja. Kita ulang di sini. Nah, cara nambahnya sama seperti cara menambahkannya di bentuk. Terus kita bisa geser ke bawah. Nah, jadi pinggirannya atau struknya itu nanti akan berpindah di bawah. Kayak gini. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan efek. Nah, contohnya misalnya aku mau memberikan efek drop shadow. Sama seperti cara menambahkan efek di objek, yaitu dengan klik yang efek ini, terus kita stylize untuk shadow, lalu drop shadow. Nah, nanti akan nambah eh, efek seperti yang ada di gambar ini. Tinggal klik OK gitu misal. Nah, selain itu, kita juga bisa mengubah font dari teks kita ini dengan di bagian karakter. Nah, cara mengubah fontsnya itu juga bisa kita lakukan dengan mudah, yaitu dengan cara ubah di bagian karakter ini kan ada tulisannya Poppins, font yang dipakai sekarang ini Poppins. Nah, cara mengubahnya itu kita klik di bawah ini. Nah, ini ada berbagai macam pilihan font yang bisa kita pilih. Atau misalnya kita mau cari aja fontnya gitu. Misalnya kita pakai Montserrat gitu. Juga bisa kita klik terus kita enter gitu. Nanti fontnya akan berubah sesuai dengan font yang kita cari tadi. Nah, kita juga bisa ubah nih variasinya. Ada misalnya italic, reguler, atau thin, semi bold, dan bold. Nah, misalnya aku akan ubah ke yang bricolage cross texture ini. Nah, ini kan tipis ya. Kita juga bisa tuh mengatur ketebalannya di sini di bagian variabel font ini. Tapi untuk eh, tipe atau bagian edit yang ini ada, tidak selalu ada di seluruh font, tapi ada di font-font tertentu. Misalnya ini, kita klik untuk proses.
Nah, ini misalnya optical size jadi lebih rapat, lalu weight-nya lebih tebal gitu. Atau width-nya juga bisa diatur. Itu kita kembalikan lagi jadi bold contohnya. Nah, di font ini kita juga bisa nih, misalnya aku mau mengubah si font ini jadi serif. Nah, kita bisa filter di sini di bagian filter font by classification. Nah, misalnya serif itu kan font yang ada kakinya di pinggir-pinggirnya itu, misalnya serif. Terus serif yang tebal. Propertiesnya kita atur, misalnya heavyweight. Nah, jadi kita tinggal pilih nih. Nanti di sini yang muncul hanya font-font yang sesuai dengan filter tadi. Cara hilanginnya juga tinggal pencet clear all. Nah, clear all. Sudah, ini kembali ke pilihan yang tadi. Nah, selain kita bisa mengubah font, kita itu mengubah jenis fontnya, kita juga bisa mengubah ukurannya. Selain di menggunakan selection tool itu di karakter ini, kita juga bisa mengubah ukurannya di bagian yang ada icon T ini. Ini tinggal misalnya mau lebih besar, kita klik aja panahnya atau mau lebih kecil, juga bisa. Nah, selain itu, kita juga bisa mengubah jarak pada font. Nah, kalau jarak pada font ini eh, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, pada font atau pada tipografi ada tiga sebutan atau eh, hal yang perlu diingat-ingat, yaitu ada leading, tracking, dan juga kerning. Yang pertama itu ada leading. Nah, kalau leading ini merupakan jarak antara dua baris teks, dua baris atau banyak baris teks gitu. Nah, misalnya ini kita mau mengubah jarak dari ini. Kita coba ketik lagi, di bawahnya ada lagi typography gini. Nah, misalnya kita mau mengubah si jarak dari kedua ini. Misalnya ini terlalu jauh jaraknya, kita mau rapatkan jaraknya, kita bisa ubah leadingnya itu di bagian karakter ini yang ada icon A di sininya. Nah, kita misal langsung klik aja panah yang bawah ini. Nah, ini akan menjadi lebih rapat. Atau kita ada pilihannya banyak, misalnya auto, dia bakal auto sesuai dengan ukuran teksnya juga. Atau misalnya 21, atau 60, atau 75, atau 72 gitu. Sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nah, selain leading, kita juga bisa mengubah tracking. Nah, kalau tracking sendiri ini merupakan jarak dari semua huruf di satu kata ini. Jadi, jarak antara T, Y, P, O, G, R, A, P, H, Y ini, seluruh jaraknya itu bisa diatur. Nah, tapi kalau yang tracking ini, seluruh jaraknya akan sama. Jadi, aku ulang lagi, tracking itu adalah jarak yang sama dari seluruh huruf di satu kata. Nah, cara mengaturnya itu sama seperti tadi kita mengatur leading, aturnya juga di bagian karakter, di yang ada icon FPA ini. Kita tinggal klik yang ini, set the tracking for selected character, terus kita atur. Nanti jaraknya itu akan memisah sama semua gitu. Misalnya yang ini, kita kasih jarak 200 gitu. Atau mau lebih rapat, minus 100 gitu. Jadi kita bisa atur. Nah, yang ketiga itu adalah kerning. Kalau kerning itu adalah jarak antar dua huruf saja, misalnya Y dan P. Tapi kalau di sini kita bisa lihat jaraknya itu tidak bisa diubah. Jadi jaraknya itu hanya bisa auto ataupun nol saja untuk kerningnya. Nah, itu tadi di bagian karakter kita bisa mengatur font, lalu juga mengatur ukuran dan juga jarak. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa mengatur paragraf. Nah, kalau cara mengatur paragraf yaitu dengan yang pertama kita klik dulu teks type toolnya, terus kita buat paragraf terlebih dahulu. Kita kecilin dulu ukurannya biar nanti kelihatan lebih jelas juga. Kita ubah jadi 24 misal. Terus kita tinggal drag lalu lepas. Nah, ini kan udah terbentuk jadi paragraf-paragraf nih. Nah, kita bisa atur nih paragrafnya itu mau rata kanan, mau rata kiri, apa rata tengah di bagian paragraf yang ada di properties ini juga.
Dengan klik misalnya mau rata tengah kayak gini atau mau rata kanan kayak gini. Atau mau yang rata kanan tapi dia justify atau rapi gitu. Tinggal klik yang ini. Atau yang ini. Atau mau justify rata kanan kiri juga bisa. Seperti itu. Nah, itu tadi kita belajar mengenai type tool tentang tools yang kita bisa gunakan untuk menambahkan teks. Lalu ada juga type tool untuk mengedit dan merotasi, mengubah ukuran suatu satu huruf di suatu teks atau suatu kata gitu. Dan juga kita belajar untuk mengubah appearance atau tampilannya, seperti mengubah warna, memberikan stroke, dan memberikan efek. Dan juga kita belajar cara mengubah font, lalu juga mengubah ukuran, lalu juga ada mengubah jarak leading, tracking, kerning. Dan juga kita ada mengatur paragraf. Nah, kita akan lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu adalah modifikasi tipografi. Nah, sebentar, kita akan, nah, untuk yang ini, kita akan membahas mengenai memodifikasi tipografi. Nah, sebetulnya di Adobe Illustrator ini salah satu kelebihannya itu adalah kita bisa memodifikasi tipografi. Jadi kita bisa memodifikasi bentuknya. Nah, memodifikasi tipografi atau custom tipografi ini biasanya digunakan untuk berbagai macam keperluan. Contohnya itu seperti logo type, kaligrafi, atau kita mau buat poster, atau juga judul film bisa, ataupun juga branding. Nah, dengan kita pakai si modifikasi tipografi ini, kita itu bisa membuat eh, si font atau tulisan kita itu menjadi lebih original atau lebih unik karena kita memodifikasinya sendiri. Nah, kita akan langsung praktek cara untuk memodifikasi font atau tipografi. Nah, sekarang ini aku sudah menyiapkan eh, teks yang nanti akan kita ubah. Nah, nanti kita akan mengubah tipografinya menjadi seperti ini yang awalnya jadi seperti ini. Yang awalnya dari yang seperti ini kita akan ubah menjadi seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengubah atau melakukan custom tipografi ini? Nah, untuk memodifikasi sebuah teks itu yang pertama kita harus mengubah si teks ini menjadi outline. Caranya itu dengan klik, lalu klik kanan, lalu klik outline. Atau kita bisa shift plus control plus O. Nah, itu langsung akan berubah menjadi outline seperti ini. Terus kita klik ungroup. Nah, dengan begini nanti ini bakal menjadi satuan. Nah, di memodifikasi tipografi ini sebetulnya kita bisa menggunakan berbagai macam tools apapun sama seperti waktu kita membuat sebuah objek. Nah, misalnya kita yang biasanya sering dipakai itu ada direct selection tool, misalnya untuk mengubah bagian eh, ujung atau cornernya, atau misalnya kita mau pindahkan si anchor point-nya ini, gitu. Selanjutnya juga ada contohnya pensil. Oh, juga sering digunakan untuk membuat tipografi yang mungkin lebih organik, lebih variatif, misalnya mau membuat huruf I-nya jadi berbagai macam bentuk, seperti itu. Ada juga tool yang belum pernah sampai kita bahas di modul-modul sebelumnya, yaitu adalah eraser tool. Kalau di eraser tool ini, dia itu bisa digunakan untuk menghapus bagian atau ya bagian pada objek. Misalnya H ini aku mau hapus, kita tinggal gini. Nah, nanti dia akan membentuk vektor kembali. Selain itu juga kita bisa pakai Pathfinder yang udah kita pelajari juga di modul 5. Nah, itu misalnya kita mau tambahin garis lurus nih di bawahnya si huruf T ini. Terus kita pakai Pathfinder yang unite unit itu kita langsung jadi menggabung kayak gini.
Nah, kita akan langsung praktekkan aja si font ini kita akan ubah menjadi font yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk kita akan mencoba praktek bareng-bareng. Nah, misalnya teman-teman atau kakak-kakak semua belum memiliki fontnya, kita eh, bisa langsung download di bagian modulnya. Itu ada link untuk mendownloadnya, dan setelah kita download, kita akan install. Nah, untuk cara installnya akan aku praktekkan. Nah, ini. Nah, kita sekarang udah ada di File Explorer. Nah, di File Explorer ini aku udah download filenya, yaitu Poppins. Kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak ini nanti akan ada filenya. Nah, di dalam foldernya ini nanti akan ada banyak filenya ini dengan berbagai macam jenisnya, jenis Poppins. Nah, kita select aja semuanya, Ctrl A, terus yang pada bagian atas yang OFL ini kita tekan Ctrl, terus klik si OFL-nya biar tidak terseleksi, terus kita klik kanan, terus kita klik install. Nah, karena aku udah ada, jadi eh, kita langsung ya saja, gitu. Nah, nanti fontnya ini akan langsung ter-download dan langsung bisa masuk ke aplikasi atau ke software Adobe Illustrator-nya. Kita kembali lagi ke Adobe Illustrator-nya. Nah, sekarang kita udah di Adobe Illustrator-nya lagi. Nah, kita akan mengubah si fontnya ini menjadi yang ada di sebelah kiri. Pastikan tadi setelah fontnya udah kita taruh, kita pakai fontnya Poppins dengan versinya yang semi bold. Nah, terus nanti kita ulang aja dari awal. Kita pakai type tool, ya, kita tambahkan fontnya. Ini kita masih Poppins ukuran 12, terus kita tulis saja highlight tuh. Ini kita perbesar pakai selection tool, kita drag, tarik, kayak gini. Nah, terus kita pastikan fontnya, kita lihat di bagian karakter ini, Poppins yang semi bold. Terus kita klik, terus kita klik kanan, terus tekan yang create outlines. Nah, setelah itu kita klik ungroup. Nah, dengan begini si shape-nya itu bakal jadi satu-satu. Nah, kita akan langsung ubah aja si tulisan Delaito ini menjadi seperti yang ada di kiri. Nah, yang pertama itu kita perhatikan di bagian ujung bagian corner atasnya ini semuanya itu rounded. Nah, kita akan ubah ini dengan seleksi semuanya. Terus kita klik direct. Kita ke direct selection tool. Nah, terus kita pick atau kita pilih eh, pojok-pojok mana yang akan dibuat rounded. Nah, kita klik sambil tekan shift di keyboard, lalu klik aja ini bagian pojok atas kiri dari eh, huruf-huruf yang ada bagian atasnya kayak gini. Kita klik ini. Nah, setelah itu langsung aja drag. Nah, ini kayaknya ada yang salah klik. Kita ulang lagi bentar. Sebentar. Ini karena kecil-kecil, jadi kita perlu pelan-pelan biar tidak salah klik. Nah, setelah itu kita langsung drag gini. Nah, dengan begitu nanti shape-nya, cornernya semuanya akan rounded secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya itu kita akan ubah si lingkaran dari huruf ini menjadi bintang. Caranya itu kita pakai selection tool, lalu kita klik 2 kali. Nanti kita akan masuk ke bagian isolated mode, terus kita delete aja si lingkarannya pakai backspace di keyboard, klik. Nah, setelah itu kita langsung akan buat bintangnya itu dengan menggunakan rectangle tool, lalu kita klik direct selection tool, lalu kita ubah cornernya,
Dengan klik Alt, lalu klik satu kali, terus kita drag. Nah, kita akan membuat bintang seperti ini. Kita atur ukurannya dengan selection tool, lalu kita letakkan di atas si ini tadi. Tuh. Nah, setelah itu di kita perhatikan lagi, si hurufnya ini ternyata untuk yang huruf E dan juga T-nya ini ada bagian yang melengkung. Nah, kita ubah, kita seleksi huruf E-nya, terus kita klik satu kali dengan direct selection tool, terus kita ubah jadi rounded. Ini juga aku geser. Nah, ini juga misalnya yang bagian sini kita ubah lagi, kita tarik keluar gini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita selanjutnya itu akan mengubah huruf G-nya ini menjadi melengkung di bagian bawahnya menggunakan pencil tool. Nah, kita klik si huruf G-nya, terus kita ke pencil tool atau klik N di keyboard. Nah, kita ubah aja, nggak harus sama persis, tapi kita akan ubah mirip tuh. Nah, kita ubah, kita buat bentuk sesuai dengan yang tadi itu. Kita buat bentuk secara bebas, kayak gini dengan menggunakan pensil tool. Ulang, misal kurang sesuai. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kita masih bisa rapikan lagi dengan menggunakan direct selection tool. Misalnya ini, atau kita misalnya ini kurang halus, kita pakai smooth tool juga bisa. Atau kita mau edit lagi pakai pencil tool juga bisa. Kita buat runcing coba pinggirannya. Nah, ini kita rapikan lagi. Ini pakai smooth tool. Ini misalnya. Nah, kita buat kayak gini. Terus yang bagian bawahnya ini kita rapikan lagi pakai pensil tool. Kayaknya kurang rapi. Kita rapikan pakai smooth tool. Nah, ini kita sudah selesai untuk mengubah huruf G-nya. Nah, selanjutnya itu kita akan mengubah pada huruf T dan O-nya. Nah, untuk huruf T dan O-nya ini kita akan buat bersambung. Nah, caranya untuk membuat sambungnya itu kita akan menggunakan curvature tool, width tool, dan juga pathfinder. Nah, kita akan membuat garis melengkung seperti kayak menggabungkan si T sama huruf O-nya. Dengan klik ini, gini, dan gini. Kita ubah jadi stroke, terus kita ubah, kita klik V untuk memutuskan si petnya ini, terus kita tebalkan segini misal, terus kita ubah dengan menggunakan width tool. Nanti misal ini kita akan ubah jadi eh, kayak mengecil di bagian tengahnya, kita ubah kayak gini. Nah, jadi kayak gini misal. Nah, terus kita akan mengubah si ini biar menggabung itu dengan kita klik objek. Lalu kita expand experience, appearance, terus habis itu kita ubah biar bisa nyambung dengan direct selection tool. Kita tata, kita tempelkan gini. Hanya ini terlalu jauh. Nah, kayak gini. Nah, kita geser, kita ubah seperti ini. Nah, ini nanti akan langsung begini. Nah, ini kan masih tidak nyambung. Nah, kita sambungkan pakai Pathfinder. Kita ubah lagi ini, kita expand sekali lagi. Nah, ini sudah. Terus kita select juga si huruf T-nya. Nanti akan muncul Pathfinder pada bagian properties. Terus kita klik yang ada yang unite ini.
Nah, ini akan menggabung, terus biar halus lagi kita pakai smooth tool. Nah, si smooth tool ini bisa juga buat menghaluskan yang kelihatan kayak tidak menyatu begitu. Nah, kayak gini. Nah, jadinya si T sama U-nya akhirnya kelihatan nyambung gini. Kalau misalnya kita bisa juga sambungkan T sama U-nya pakai Pathfinder lagi. Nah, ini kita udah selesai membuat customnya untuk bentuknya. Dan untuk warnanya kita bisa langsung input dengan memasukkan kode warna yang ada di modulnya. Untuk mengubah warnanya itu sama kayak mengubah di shape. Nah, ini kan kita akan mengubah yang di light to ini warna pink. Tinggal klik di fill and stroke. Terus kita masukin kode warnanya itu DF 81AF. Terus klik. Nah, jadi pink langsung seperti ini. Terus yang ini kan kita ubah warna biru. Ungu. Kita klik aja. 6168 AA. Klik. Nah, nanti warnanya jadi ungu juga. Yang DE kita kasih warna hijau. Kita masukin lagi kode warnanya 407571. Nah, oke. Warnanya akan berubah jadi warna hijau. Nah, kita akan tambahkan backgroundnya juga. Kita buat eh, background pakai rectangle tool. Ini kita kasih ukuran 1080 kali 1080. 1:1. Terus kita taruh di bagian paling bawah dengan klik arrange, terus send to back. Nah, ini kita pakai eyedropper tool untuk mengambil warna si peach ini atau eh, putih ke pink ini, kepingan ini. Kita klik, nah nanti warnanya akan berubah. Nah, kita bisa atur lagi, misalnya kita seleksi, kita mau seleksi hurufnya aja, kita tinggal drag semuanya, terus kita tekan shift, terus kita klik si backgroundnya. Nah, dengan gini nanti hanya si hurufnya atau tulisannya aja yang keseleksi, terus kita grup aja, terus kita atur ukurannya kita perbesar seperti ini. Nah, kita hapus yang ini. Nah, kita udah selesai nih merecreate eh, custom tipografi seperti yang ada di sebelah kiri. Mungkin sedikit nggak mirip, ada beberapa bagian yang mirip, tapi kita juga bisa explore lagi untuk membuatnya lebih kompleks atau menarik. Nah, itu tadi. Nah, eh, nah itu tadi untuk modul 7-nya kita sudah belajar tentang type tool, lalu tools lainnya untuk menambahkan teks, ada touch, ada juga touch type tool untuk mengubah teks teksnya juga. Lalu kita juga udah belajar mengenai cara untuk mengubah warna, gaya, jarak, font, dan juga ukuran. Dan kita juga udah belajar cara untuk mengcustom sebuah font menggunakan tools yang sudah disediakan di Adobe Illustrator, seperti ada Direct Selection Tool, ada juga Pencil Tool, lalu kita pakai Shape, juga Shape Tool, ataupun juga kita pakai Width Tool, Curvature Tool, dan juga Pathfinder. Nah, untuk materi dari modul 7, sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di modul selanjutnya.